Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ervan Effendi, dosen Bisnis English di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen FEB Unisma, yaitu mata kuliah Business English 1 dengan kode mata kuliah HAU 13 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran jurusan atau CPL. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang penggunaan bahasa Inggris dalam lingkup bisnis. Dan yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang keterampilan berbahasa Inggris dalam lingkup bisnis. Dan selanjutnya, mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara verbal dan nonverbal yang berhubungan dengan aplikasi bisnis. Serta mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris bisnis yang ditandai dengan pencapaian nilai minimal C. Dan keempat CPL tadi diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami definition and the importance of business English dengan baik. Nah, CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa business English terms dengan baik. Dan selanjutnya mahasiswa mampu membaca dan memahami financial statement. Dan mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan business communication skill seperti telephoning in business, dan juga memahami business communication skill, business presentation. Jadi mahasiswa juga akan dituntut untuk bisa mempresentasikan produk atau jasa dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam konteks bisnis, baik secara lisan maupun tulisan, spoken or written. Dan mahasiswa juga mampu mencari, mempersiapkan dan mendaftar serta diusahakan bisa lolos dalam program beasiswa. Dan untuk pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami tentang Business English versus General English, terus juga Business English terms sebagai basic. Mahasiswa memahami bahasa Inggris dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada communication skill dalam bentuk telephony, dan selanjutnya adalah presentation, dan yang terakhir adalah tentang preparation mahasiswa untuk getting scholarship opportunity and overseas study programs, yaitu meliputi ada persiapan, ada bagaimana mahasiswa mencari beasiswa, mencari pengumuman beasiswa, dan juga selanjutnya mahasiswa juga mempersiapkan essay untuk scholarship dan juga interview for scholarship. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai, metode yang berfokus pada siswa atau student centered, dan juga mengoptimalkan project based learning. Di samping itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga digunakan untuk mengoptimalisasi capaian pembelajaran. Saya juga selalu membuka ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, baik dengan sejawat mereka ataupun dengan dosen, agar mahasiswa memiliki critical thinking yang baik dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Pembelajaran juga secara konsisten dievaluasi untuk mengukur capaian pembelajaran, baik melalui survei langsung, misalkan seperti menggunakan Mentimeter, quizzes, dan juga tugas, project, UTS, dan juga UAS. Berikut merupakan contoh cuplikan pembelajaran Business English dengan tema Business English Terms yang dilaksanakan secara luring di kelas. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Okay, before we start our class, okay, let's pray together. وسير الأسرار
Google, just make sure. Okay, Muhammad Selamat. No. Okay, Sabit. Okay, absent. Elsa. Okay, Elsa present. Bella. Okay, nice. Albert. Oh. Okay, class. So today we are going to learn deeper about business English terms, and we're gonna practice also. Okay, but before we go to this quiz, I would love to invite you to do this kind of survey. Oke, jadi kita coba surveinya dulu. Ya, silakan. Kalian menurut kalian alasan, mungkin kasih 3 alasan kenapa kalian perlu belajar. 3 alasan. Ya, itu tuh ada learning, communication, study. Itu perfect. Oke, kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris bisnis? Menurut kalian kenapa? Oke, istilah dalam bahasa Inggris bisnis kan ada kayak capital dan sebagainya. Oke, menurut kalian kenapa? Beginning of when you are studying, you know the motives or the reasons why do you study something. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih kenapa kira-kira menurut kalian harus belajar ini ya. Oke, belajar materi ini. Nah, seperti yang kita tahu banyak sebenarnya salah satu dari capaian pembelajaran yang kita targetkan adalah kalian juga bisa berkomunikasi dalam konteks bisnis. Nah, ini ada istilah yang harus kalian pelajari. Oke. Oke, ada yang menarik itu. Biar keren aja sih ya. Oke. Biar keren aja sih. Ya. Oke. Di sini saya sambil baca ya. Oke, membuka peluang karir, nah ini which is very reasonable ya. Oke. Career support bagus. Oke, follow-nya banyak ternyata. Udah kayak live di TikTok nih ya. Oke. Marketing. Oke. Oke, teman-teman, jadi bagus ya teman-teman sebenarnya. Right. Tujuan kita belajar business English terms, istilah bahasa Inggris bisnis itu pertama teman-teman, kenapa kita belajar business English terms? Karena kita harus pastikan kalau istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris bisnis itu berbeda memang di beberapa termsnya yang memang technical terms itu berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya atau general English. So let's move on to the next session. Okay, we will have a video here. Okay, ya kita lihat di sini ya contoh beberapa business English terms yang mungkin bisa dipakai ya. Okay, nanti teman-teman juga bisa lihat sebenarnya di YouTube saya untuk review. Okay, nah, okay, for example like storytelling. Okay, kalau misalnya dalam cerita, it's kan we have a storytelling ya, istilah untuk storytelling. Tapi dalam bisnis storytelling itu diartikan sebagai sebuah metode menyampaikan pesan atau informasi secara lebih menarik dengan tujuan mengubah perasaan audiens. Oke, jadi storytelling misalkan contoh kayak Steve Jobs. Ketika presentasi, Steve Jobs tidak hanya ngomongin ini produk ini, inilah Apple. It's not showing that this is iPhone, this is iMac, this is iPad waktu itu enggak. Tapi Steve Jobs menciptakan kayak cerita gitu. Ketika dia presentasi, dia seolah-olah bercerita. Oke, ada awalannya, oke, ada openingnya, terus ada common enemy-nya. Contoh misalkan ketika dia mempromosikan iPhone, dia itu tidak hanya bilang bahwa oh ini iPhone ini bagus nggak. Dia membandingkan dengan produk-produk yang ada waktu itu. Dan waktu itu dia mengenalkan bahwa iPhone punya touchscreen pertama. Oke, yang dulunya bisa pakai keypad plastik itu. Dan itu seolah-olah membuat common enemy. Oke, jadi dia membuat cerita sehingga audiens lebih bisa mengingat apa yang disampaikan. So storytelling is one of the terms yang dipakai dalam bisnis. Oke. Oke. Ya, teman-teman bisa ramai-ramai. Istilah revenue dalam dunia bisnis itu yang mana? Oke, bisa angkat tangan? Oke, angkat tangan. Jangan angkat kaki. Oke, oh mas. Yang merah. Oke, jawabannya yang merah ya. Oke, yang merah. Total pendapatan dari penjualan. Kita coba ya. Oke, nice. Benar mas. Oke, selanjutnya.
Oke, stakeholder. Siapa kira-kira stakeholder? Hanya membeli produk, memiliki seluruh perusahaan, memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan, bekerja di bagian pemasaran. Oke. Biru. Apa mas? Hijau. Hijau. Oke. Pink. Oke, ada yang pink. Itu pink apa ungu ya? Ungu deh kayaknya. Oke, butawan. Oke, teman-teman. Oke, kita sepakat karena ada vote 2 hijau. Hijau. Oke, kita klik yang hijau. Oke, ternyata mayoritas benar ya. Votingnya ternyata. Oke, investornya baik kok. Angel investor, bukan investor yang. Oke, lanjut mas. Lanjut dulu. Oke. Gampang soalnya. Oke, mulai cepat ya. Oke, kenapa mulai bingung? Oke. Oke. Sekali lagi mas. Ini sistem power ya. Oke, thank you mas. Oke, teman-teman. Nah, oke, kita akan mencoba untuk lebih memahami yang tadi ya. Lebih memahami istilah-istilah yang kita pelajari tadi. Nah, linknya saya kirim. Teman-teman bisa cek wayground.com, wayground.com. Terus saya kirim lah ya. Biar nggak bingung. Namanya jelas, Rek. Oke. You have to put your name, your real name ya. Sudah? Done? Udah? Everybody? Done ya? We're gonna start. Anyone? Yang belum? Anyone hasn't joined the quiz? Sudah semua ya? Kita mulai teman-teman. Setelah ini kita akan tahu siapa yang paling bagus nilainya. Dan nomor berapa aja kita akan lihat langsung di sini ya. 1, 2, 3, go. 3, 2, 1, go. Diva mulai ini. Ya, Aston salah satu ya. Yes. We will have here. Ya, klasmen sementara, class accuracy 64% ya. So we have Fiza, Naila, Diva. Everybody done? Ada yang belum masih? Yuk silakan selesaikan. Guys. Kita cek ya. Visa, mana Visa? Where is Visa? Oh, nice. It's number 1. Naila. Diva. Ini Dendra ini gimana? Darel. Darel. Nabil.
Oke. Abdurrahman. Oke, lumayan. Gina. Zulka. Oke. Safiarta. Oke, jadi teman-teman, in this quiz kalian ya dinilai kecepatan sama ketepatannya. Oke, yang tepat dan cepat. Oke, itu yang skornya paling tinggi. Oke, that's a bit concerning. Oke, how have you operating cost gone up? Oke, operating cost jadi istilah juga di sini. Yes, primarily due to the increased marketing spend, it's part of our growth strategy, but it's impacting short-term profit margin. Nah, profit margin misalkan selisih dari keuntungan ya, okay, profit margin. Okay, understood. As long as we are investing wisely, it should pay off in the long run. How's our capital position? Ya, posisi mana kita gimana? Ya, jadi terusnya yang dipakai adalah di sini adalah capital ya. Oke, nah bisa kalian masukkan di sini. Oke, that's good to hear. Have all clients been invoiced for last month? Sudah dikasih invoice atau belum? Yes, all invoices went out last Friday. We are still waiting on a few account receivable. Oke, account receivable ini juga istilah dalam business English. Oke, yaitu akun-akun yang masih bisa kita dapetin uangnya. But the bulk should be cleared by next week. Excellent. Let's monitor cash flow. Cash flow masih ingat teman-teman? Apa cash flow? Arus kas. Nice. Oke. Let's follow closely and reinvest the budget at next week's meeting. Oke, katanya Emma, agreed. I'll prepare a more detailed profit and loss statement. Oke, profit and loss statement artinya? Profit artinya apa profit tadi? Oke, profit keuntungan, loss kerugian. Maka profit and loss statement artinya adalah laporan. Statement biasanya kan pernyataan teman-teman. Kalau dalam general English. Tapi dalam bisnis statement artinya adalah laporan. Oke, financial statement artinya laporan keuangan. Maka kalau profit and loss statement artinya laporan laba rugi. Nice. Oke. So we can assess where adjustment are needed. Oke, kita bisa berikan penilaian di mana yang perlu di adjust, disesuaikan. Sound like a plan, thanks Emma. Oke, nah ini contoh yang dimasukkan dalam kalimat. Nah sekarang adalah your job. Oke, now is your job making business English terms put in a sentence. Ya, jadi silakan buat satu kalimat, oke, yang ada business English terms-nya. Oke, silakan. Mungkin beberapa menit selesai ya. Oke, nanti yang beruntung saya tanya. Oke, silakan buat satu aja kalimat yang ada istilah bahasa Inggris bisnis kayak storytelling, revenue, tadi profit, loss dan sebagainya. Enggak, di sekarang aja, di HP boleh, di kertas boleh. Iya, nanti saya tanya aja buat praktek. Oke ya? Oke, you may write down in a paper or in your phone. Kalau nggak bawa paper, oke, nanti kita tanya. Oke ya?
Oke? Oke, dan sudah selesai ya? Sudah dong. Gampang lah, gampang, pasti bisa. Who want to try? Siapa mau coba? Ada mic lagi nggak ya? Ada. Yang ini Zak. Oke. Yuk, siapa yang mau coba? Ladies first or gentlemen first? Oke, sebut teman-teman. Yang pakai baju warna apa yang harus nyoba duluan? Which color of the shirt that should that should answer in the first time? Menurut kalian siapa? Which color in your opinion? Menurut kamu siapa yang menjawab? Kamu sendiri apa yang lain? Jawab sendiri, oke. Ternyata nggak tega sama temannya ya, oke. Oke, what is the example? Can you show me the example? Oke, just one sentence, satu kalimat aja. Contoh misalkan, yesterday I have heard that my company lost millions of dollars. Lost itu kan kerugian. Oke, jadi kemarin perusahaan saya rugi jutaan dolar misalkan. Oke, can you give one example? Satu aja. Tes. Oke. If we review the stats reports on immigrants markets, I think there's a huge opportunity for us to expand our income presence in certain African countries. Oke, bisnis Inggris siapa mas? Istilah bahasa Inggris bisnis yang dipakai apa? Teman-temannya biar tahu. Apa kira-kira yang menurut kamu ada istilah bisnis Englishnya? Laporan terbaru tentang pasar. Oke, bahasa Inggrisnya apa itu? A huge opportunity for us to expand our commerces present in certain African countries. Oke, terusnya yang mana mas? Coba tunjukin ke saya. Terusnya yang Oke, opportunity ya, mungkin ada opportunity ya. Tapi itu masih sering dipakai. Ada sebenarnya emerging market tadi ya. Emerging market itu ada pasar yang baru muncul namanya emerging market. Oke, mas tunjuk cewek. Ya cewek boleh. Any girls here? Oke. Cowok aja kok. Oh cowok aja, nggak mau cewek? Oh, nggak mau cewek ternyata. Oke, yang cowok siapa yang cowok? Galang, oke. Please Galang. Oke. Oke. Langsung. Best news this month. Oke, saya dulu. Istilah bisnis Inggrisnya yang kamu pakai apa? Profit, oke. Nice. Oke. Nice. Oke, Galang. Nice. Best news this month, company profit increased rapidly. Oke, gimana? Pelan-pelan ya. Oke. Oke, lagi ya. Best news this month, company. Best news this month, company profit increased. Best news this month, company. Best news. Oh, news. Oke, news. Berita. Oke, best news. Best news this month, company profit increased. Iya. Increased. Rapidly. Oke, coba dibaca. Best news this month, company profit increased rapidly. Oke, ini lebih bule dari bule kayaknya. Oke, best news. Oke, the
Thank you, Mas. Okay. You're welcome. Okay, yeah. Thank you. We have a fun. Hopefully we can learn again in the next session. Yeah. Okay. It's really fun to learn together with you. Okay. Teman-teman nanti bisa juga pelajari tentang idioms ya. Idioms in business English. Idiom itu contoh ya. Di beberapa kata jadi satu kayak come up misalkan. Blockbuster, bells and whistles contohnya ya. Oke, nah nanti bisa kita juga pelajari di next ya. Oke, Business English 2 also learn about more complicated terms in business English. So it will be so much fun in the future there. Okay, any question? Okay. Any questions? No. No question. Okay, thank you so much for joining this class today, and hope to see you again next meeting. Yeah. And before we end up our class, let's pray together. Okay, silakan doa bersama-sama ya. Okay, thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.